بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dengan nikmat dan hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Ketika kita mampu di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, jangan anggap itu karena kekuatan kita. Akan tetapi itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa suaranya Pak agak apa? Oh, dikecilkan aja. Agak apa dia? Kuat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita malam ini mempelajari lanjutan dari kitab Al-Usul Al-Thalasah. Pekan keberapa ini, Pak? Pertama. Pekan pertama dan pekan ketiga kita kitab Al-Usul Al-Thalasah. Alhamdulillah, muqaddimah, beberapa dari muqaddimah sudah kita selesaikan. Kalau tidak salah sampai kepada muqaddimah yang ketiga, yang dimulai dari i'lam rahimakallah. Ada 3 kali i'lam rahimakallah dengan berbeda-beda poin, berbeda-beda penjelasan. Maka penulis mengatakan, fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. Apa 3 perkara, 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan? Apa 3 perkara itu? 3 perkara itu juga akan ditanyakan di alam kubur. Sehingga kalau kita mempelajarinya di dunia, maka ketika kita mempelajari di dunia, lalu mengamalkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah, Allah akan teguhkan diri kita di dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang sangat menyeramkan. Dari segi namanya saja sudah seram, Munkar dan Nakir. Kata Nabi SAW, 2 malaikat ini, yang satu berwarna aswad, berwarna hitam, dan yang satu lagi berwarna biru. Malaikat yang mungkin tersendiri warnanya. Karena malaikat-malaikat yang lain tidak jelaskan warna apa. Tapi ketika malaikat Munkar dan Nakir, Nabi menjelaskan warnanya, hitam dan biru. Ini menunjukkan, kata para ulama, malaikat itu menyeramkan. Sehingga orang yang berada nanti di alam kubur, yang bertanya menyeramkan, maka semakin gentarlah dia, semakin takutlah dia. Kalau tidak Allah teguhkan dia di dalam menjawab, dan tidak akan mungkin Allah teguhkan dia di dalam menjawab 3 pertanyaan itu, kecuali dia mempelajari dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya di dunia ini. Kalau tidak, maka tidak akan bisa dia menjawab. Makanya disebutkan di dalam hadis Al-Imam Abu Daud, kemudian juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, ketika Nabi SAW selesai mengkuburkan jenazah, apa yang disuruh oleh Rasul? Istaghfiru li akhikum.
was'alu as-sabat atau was'alu tathbit fa innahul an yus'al. Ketika Nabi sudah menguburkan jenazah, maka dia mengatakan kepada yang datang, yang ikut bersama di dalam menguburkan jenazah, dia mengatakan, hendaklah kalian memohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintalah kepada Allah supaya Allah teguhkan dia di dalam alam kubur ini. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang ditanya. Ada dua yang kita pinta ketika setelah mengkebumikan jenazah. Ada dua untuk jenazah itu. Yang pertama, pengampunan agar Allah ampuni dosanya. Yang kedua, agar Allah teguhkan dia di dalam menjawab pertanyaan, karena dia tidak lama akan ditanya. Didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, inilah yang kita pelajari. Al-usul as-salasah. Maka kalau kita tidak mempelajarinya, kemudian tidak mengamalkannya di dalam kehidupan kita ini, maka mungkin kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Na'udzubillah. Kalau sudah tidak bisa menjawab pertanyaannya, apa yang terjadi? Di alam kubur itu ada dua. Yang pertama, fitnah. Itulah pertanyaan. Disebut dengan fitnatul kubur. Yang kedua, ada azab dan ada nikmat. Ada azab dan ada nikmat. Kalau bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan nikmat dan seterusnya sampai dia bangkit dari alam kubur, dia mendapatkan nikmat. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia mendapatkan azab. Sampai kapan dia menderita diazab di alam kubur? Sampai selesai dosa-dosanya. Makanya bisa saja berhenti sebelum hari kiamat, dan bisa saja sampai hari kiamat. Dan itu bisa mengurangi dari siksaan-siksaan setelahnya. Dan bisa saja itu penentu, sebagaimana dikatakan oleh Utsman ibnu Affan, kalau orang yang di dalam kubur ini selamat, maka setelahnya juga akan selamat. Namun kalau di alam kubur ini dia tidak selamat, maka setelahnya lebih parah lagi. Itu dikatakan oleh Utsman ibnu Affan. Karena apa? Karena kuburan itu adalah tempat yang pertama nanti di alam akhirat. Taib. Fa idza qila laka, kalau ditanya kepadamu, mal usul as-salasah, apa yang tiga landasan itu, allati yajibu 'alal insan, yang setiap manusia wajib mempelajarinya, ma'rifatuha, mempelajarinya, mengetahuinya. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbah, ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengenalan kita kepada Rabb, kepada Allah. Yang kedua, pengenalan kita dengan agama. Yang ketiga, pengenalan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tiga perkara itu. Mengenal Allah, mengenal agama beserta dalil-dalilnya, dan mengenal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal maka tidak sayang.
Makanya orang-orang yang mengenal Nabi itu semakin cinta, semakin sayang dia kepada Rasul. Itulah para sahabat. Tidak ada kekuatan cinta yang besar kepada Nabi mengalahkan cinta para sahabat. Tidak ada. Kalau mereka merasa lebih cinta dibandingkan para sahabat, hakikatnya mereka dusta. Gak ada sampai hari kiamat pun mengalahkan kekuatan cinta para sahabat di dalam hati mereka kepada Rasulullah. Sampai hari kiamat pun tidak ada yang mengalahkan cinta mereka. Dan terbukti tanda-tanda cinta mereka bila dibandingkan dengan tanda-tanda cinta kita. Abu Talha bin Ubaidillah, Abu Dujana menyiapkan leher mereka untuk melindungi leher Nabi. Kita siap atau tidak? Sahabat yang tusukan anak panah puluhan, tusukan anak tombak puluhan, sabetan pedang di dalam dirinya demi melindungi diri Nabi, demi melindungi diri Nabi, jangan sampai tersakiti. Salah seorang sahabat yang dipotongin dirinya, diikat, dan itu di tengah-tengah khalayak ramai. Satu persatu jasadnya dipotong. Apa nama itu? Mutilasi. Satu-satu. Hai fulan, atardo, apakah engkau ridho kalau posisimu sekarang digantikan oleh Muhammad? Posisimu ini engkau pulang, diganti posisimu si Muhammad. Engkau pulang ke rumahmu, ke keluargamu. Istirahat Anda di sana, nikmati hidup di dalam rumah tanggamu, tapi posisimu ini digantikan oleh si Muhammad. Apa jawaban sahabat yang dari cinta yang luar biasa? Dia mengatakan, demi Allah, tertusuk duri pun aku tidak ridho kalau itu mengenai Muhammad, cintaku. Makanya kekuatan cinta mereka enggak akan ada yang mengalahkan sampai hari kiamat. Makanya bagaimana cinta para sahabat itu? Lihat ketaatan mereka, kepatuhan mereka kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Kepatuhan mereka. Kalau sudah Rasul tetapkan hukum, satu pun di antara para sahabat enggak berani merubahnya. Maka pantaslah kita mengikuti para sahabat, jejak-jejak mereka di dalam tanda cinta. Maka apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat, kita pun tidak melakukannya. Ketika kita tidak melakukannya, lalu dikatakan kalian tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa yang lebih cinta para sahabat daripada kita kepada Nabi Muhammad? Namun mereka tidak melakukannya. Karena hakikat cinta itu sami'na wa ata'na. Itu hakikat cinta. Baik. Maka dengan mempelajari tiga perkara ini, diantaranya adalah mempelajari Nabi SAW, maka insya Allah semakin kuatlah cinta kita kepada Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang masuk kita kepada poin yang pertama.
Kembali penulis ini seolah-olah bertanya, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, kalau engkau ditanya, مَنْ رَبُّكَ, siapa Rabbmu? Wallahi jamaah, jawaban untuk pertanyaan siapa Rabbmu akan berbeda-beda. Maka semakin dia mengenal Rabbnya, maka semakin indahlah jawabannya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berbeda-beda. Para nabi sebelumnya ditanya, siapa Rabb kalian yang kalian dakwahkan itu? Jawabannya berbeda dengan jawaban Nabi kita Muhammad ketika ditanya oleh orang-orang kafir. Jadi kalau hanya ditanya kita, "Man rabbuka?" siapa Rabbmu? Kalau kita hanya menjawab Allah, sebatas itulah tahu kita. Allah. Kenapa kita menjawab Allah? Karena sebatas itulah pengetahuan kita tentang Allah. Maka kata para ulama, jawaban ketika ditanya "Man rabbuka?" siapa Rabbmu? Maka jawabannya berbeda-beda. Maka semakin indah dia menjawab tentang Rabbnya, tentang Allah, karena semakin kenal dia dengan Rabbnya. Misal dari segi makhluk, dari sisi makhluk, Bapak itu siapa? Si A, si B, jawabannya berbeda. Karena tergantung dengan kenal dengan Bapak itu. Iya kan Pak? Ditanya siapa? Bapak itu siapa? Oh, Bapak Fulan, tinggalnya di sini. Mulai dari dulu memang Bapak itu di sini. Sudah. Ditanya si B, Bapak itu siapa? Masya Allah, Bapak itu rajin ke masjid. Dari dulu sampai sekarang ke masjid. Yang baikan orangnya, kata-katanya luar biasa, nasihat semua, gak jahat sama orang, baik ke tetangga, lengkap, penuh dengan pujian. Kenapa? Karena si B lebih mengenal Bapak yang ditanya. Walillahi masalul a'la, permisalan Allah lebih tinggi. Maka kalau ada orang menjawab pertanyaan tersebut, dia menjawab penuh dengan memuji-muji Allah, sehingga kalimat itu kalimat yang panjang dan penuh dengan pujian. Segitulah kenalnya dia dengan Allah. Di antara misal, Allah mengatakan di dalam surah Thaha ketika Nabi Musa bersama Nabi Harun ditanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua, wahai Musa, yang kalian mengajak kami untuk beribadah, untuk menyembahnya? Siapa Rabb kalian berdua? Lalu jawaban Nabi Musa, beliau mengatakan lanjutan dari ayat itu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Dialah Rabb kalian, dialah Rabb kami, Rabb kita. Rabbuna, dialah Rabb kita. Menunjukkan
Tuhanmu dengan Tuhanku sama. Tuhanmu wahai yang bertanya dengan Tuhanku sama. Kalau Nabi Musa ditanya, berarti di zaman siapa ini musuhnya? Firaun. Maka yang bertanya, yang Nabi Musa mengatakan qala rabbuna, dia berkata, dia menjawab ketika siapa Tuhan kalian berdua? Rabbuna, Tuhan kita. Kenapa Nabi Musa mengatakan Tuhan kita? Ingin memperkuat Tuhanmu dan Tuhanku sama. Jadi bukan Fir'aun Tuhanmu. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Yang Tuhan kita itu adalah yang menciptakan berbeda-beda makhluk. Yang menciptakan berbeda-beda makhluk dan berbeda-beda bentuk. Bentuk ikan berapa macam, Pak? Banyak. Itu baru satu makhluk yang namanya ikan. Itu pun ikan di laut, lagi lain-lain lagi ikan di sungai. Makanya nikmat sekali orang yang mengajar agama itu, sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun kepada mereka. Berapa jenis ikan itu jemaah? Sampai semut pun, semut-semut yang ada di sarang mereka memohonkan ampun kepada Allah mereka untuk yang mengajarkan kebaikan. Makanya ini yang kita kejar. Makhluk yang di langit, makhluk dan di bumi memohonkan ampun untuk Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita yang mengajarkan kebaikan. Dan ingat jemaah, mengajarkan kebaikan itu enggak mesti di mimbar. Sering kita sampaikan, mengajarkan kebaikan itu, mendakwahkan kebaikan itu enggak mesti di sini. Apa yang kita mampu? Ana Ustaz paham membuat pelayar, buat pelayar kajian. Apalagi terkadang kita ini, ada nggak kajian malam ini? Tengok pelayar. Berarti datangnya dia ke kajian karena apa? Informasi. Siapa yang menyebarkan informasi itu? Kita. Berarti setiap orang datang ke pengajian karena informasi kita, kita juga memanen pahalanya. Itu masih menserkan saja jemaah. Menit berapalah capeknya. Makanya kata Nabi SAW, manusia ini ada pintu kebaikan dan ada pintu kejahatan. Maka jadilah manusia yang membuka pintu-pintu kebaikan. Terkadang jemaah kita nggak punya, tapi dengan kita membukakan pintunya, akhirnya kita juga pahala di sana. Tadi Anda yang men-SMS sama anak, Ustadz, kami keluarga ingin berinfak ke pembangunan masjid. Masjid mana kira-kira? Allah ya, anak nggak pernah terbayang ke situ, nggak pernah terpikir ke situ. Di dalam perjalanan itu sambil membacanya sambil jalan tuh. Di Pekanbaru, ya mungkin markas sunnah, saya bilang, yang sangat butuh sekarang, kirimkan Ustaz rekeningnya. Anda minta ke Pak Edi Koto, dikirim, kemudian Anda kirim. Udah, kirim kita aja. Tak berapa lama, masuklah transfer 100 juta, 2.500.000. Kita dapat pahala nggak menesar itu? Bukan uang kita jemaah.
Bukan uang anak itu. Tapi dia berimpak ke masjid itu melalui kita. Siapa yang membuat masuk SMS itu kepada kita? Kenapa Allah pilih kita yang membuka kebaikan itu? Kalau ada bertanya, Ustaz, apa hukum ini? Bagaimana sikap kita? Begitu banyak Ustaz, kenapa kita ditanya? Maka jemaah, subhanallah, jadilah yang membuka pintu-pintu kebaikan. Dan itu enggak mesti harus kita yang punya di situ, enggak mesti. Baik. Sama halnya Pak. Kalau Bapak ingin bertukar-tukar naik kendaraan, bisa nggak atau tidak? Dan nggak mesti harus dimiliki, bisa? Naik terapel. Terapel bertukar-tukar gak itu Pak? Tukar-tukar. Kadang Sikra, kadang Avanza, kadang Kijang Ribon, nah gitu tadi. Kijang Ribon Pak ya. Kadang Pajero, kita nggak punya Pajero tapi udah pernah nih Pajero. Terkadang Fortune, oh begini rasa Fortune, oh begini rasa Pajero. Baik, ahibati fillah rahiman rahimakumullah. Baik. Ketika ditanya, "Famar rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Yang menciptakan berbagai bentuk makhluk. Yang di laut kita katakan tadi macam-macam bentuk ikan. Belum lagi yang kepiting. Ada nggak bentuk-bentuk kepiting macam-macamnya? Ada bentuk kepiting itu. Allah yang menciptakan itu. Dari segi manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Bermacam bentuk, rupa, wajah. Ada nggak yang sama? Ada mungkin sama. Tapi tetap pasti ada perbedaannya. Ini menunjukkan jemaah, Nabi Musa ingin mengajak yang bertanya berfikir. Kalau hanya sekedar menciptakan, ada tidak yang penciptaan membuat pemikiran manusia tidak kemana-mana? Artinya mengalahkan argumennya. Apalagi zaman sekarang, ada yang membuat makhluk robot. Memang hampir seperti manusia. Hampir seperti manusia. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah menciptakan beragam macam bentuk dan wajah yang berbeda-beda. Yang kedua, yang lebih mengalahkan argumen dari yang bertanya dari kaumnya Firaun. Summa hada. Setelah diciptakan mereka oleh Allah dengan beragam bentuk ciptaan dan berbeda-beda bentuk warna, berbeda bentuk tubuh, berbeda-beda. Summa hada, kemudian Allah berikan petunjuk mereka, makhluk-makhluk itu. Di antara ulama tafsir mengatakan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga laki-laki dan perempuan ada saling mencintai, sehingga jadilah nikah, maka menurunlah adanya keturunan. Robot bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Bukan manusia saja yang seperti itu, hewan pun terjadi.
Kemudian di antara tafsir mengatakan summa hada, kemudian kami berikan petunjuk di dalam mencari makanan. Petunjuk di dalam mencari makanan. Petunjuk di dalam hidup. Apa yang mereka perbuat? Anda pernah lihat, subhanallah jemaah, ada orang-orang yang tinggal nggak mengenal kota dia. Yang tahu dia makan tidur, berburu, makan tidur berburu, kemudian nikah. Itu aja yang tahu dia. Baca tulis nggak tahu itu. Tentang dunia sana nggak tahu dia. Taunya tuh makan, minum, tidur, berburu, nikah. Udah, dia tahu. Mati. Nggak tahu dia dunia luar itu, bentuk makanannya, bentuk tas, bentuk mobil, nggak tahu dia tuh. Karena di video itu dikasih tomat, sudah bingung, ini apa, ini buah apa ini gitu. Tomat saja nggak tahu dia itu. Tapi kenapa dia melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu? Allah berikan insting, Allah berikan petunjuk. Sehingga dia tahu cara hidup sendiri. Tahu cara hidup sendiri. Jangankan manusia, hewan pun tahu cara hidup sendiri. Itulah summa hada. Sehingga argumen yang bertanya, yang mengatakan Fir'aun Tuhan, gak bisa. Baik. Itu siapa yang ditanya? Nabi Musa dan Harun. Ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah ditanya, orang-orang kafir bertanya, "Ya Muhammad, sif lana Rabbuk." Wahai Muhammad, coba berikan kepada kami, jelaskan kepada kami sifat-sifat dari Tuhanmu yang engkau mengajak kami untuk menyembahnya. Sebutkan sifatnya bagaimana. Siapa Tuhan yang engkau ajak itu? Kami mengajak kami untuk menyembahnya. Siapa Tuhanmu itu? Sebutkan sifatnya. Turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya siapa Tuhannya. Berbeda atau tidak dengan Nabi Musa? Berbeda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, qul, katakan wahai Muhammad, jawab, huwallahu ahad. Allahku itu adalah yang esa, nggak ada sesembahan selainnya. Allahus samad. Allah tempat mana makhluk bergantung, semua makhluk membutuhkannya. Termasuk engkau, orang kafir Quraisy, engkau makhluk, butuh dengan Rabb kami, butuh dengan Rabb. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, yang tidak diperanakkan dan tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada sesama dengannya dengan makhluk apapun, enggak ada yang sama. Sehingga sempurnalah. Berbeda jawaban. Paham ini Pak? Kita masuk Isya ya. Baik. Habis Isya insyaallah kita lanjut sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kalau di dalam jawaban-jawaban para nabi ketika mereka ditanya tentang Allah, jawaban Nabi Musa berbeda dan jawaban Nabi kita Muhammad juga berbeda. Kalau penulis فَإِذَا قِيلَ لَكَ, kalau ditanya kepadamu man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul, katakanlah, jawablah, ini adalah dari penulis. Apa jawaban beliau? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, allazi rabbani, yang mentarbiyahku. Ini jawaban singkat, tapi sebenarnya padat. Dialah Allah yang mentarbiyahku. Wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiyah seluruh alam, bukan diriku saja, katanya. Ini jawaban dari sisi penulis. Ketika kalau ada bertanya kepadaku siapa Rabbmu, maka dia menjawab Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku adalah Allah, allazi rabbani, yang mentarbiyahku, wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiyah seluruh alam, bini'amihi, dengan nikmatnya. Sering kita mendengar kalimat tarbiyah. Apa arti tarbiyah? Mengayomi, menjaga. Makanya Pak, sebelum kita bahas ini, di dalam agama kita Allah perintahkan mentaati, menghormati, memuliakan orang tua. Ini dari sisi manusia dengan makhluk. Kenapa kita memuliakan orang tua atas perintah Allah? Kenapa diperintahkan Allah kita untuk menghormati mereka, menyayangi mereka, memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka? Kenapa? Karena manusia yang paling banyak berjasa kepada kita adalah orang tua. Yang paling banyak berjasa. Betul tidak, Pak? Iya. Mulai dari kita bayi, kecil, peranan orang tua, peranan mama, peranan ibu tersendiri, peranan bapa tersendiri, mencari makan, mencari nafkah, terkadang yang dihadapi maut. Untuk apa itu semua?
untuk membesarkan kita. Karena jasa mereka lebih banyak kepada kita. Kemudian kalau juga seorang istri yang paling dia prioritaskan untuk taat, untuk berbuat baik kepada siapa? Suami. Kenapa kepada suami? Karena suami banyak jasa kepada istri. Padahal istri itu kapan dia kenal? Sudah bosan, sudah besar. Dia kenal itu wanita. Terkadang ada dikenalnya wanita sudah hidup mapan. Dia kenal itu wanita. Makanya kalau berdalam prioritas antara orang tua dengan istri, bagi suami, antara orang tua dengan istri dalam prioritas bagi suami, maka lebih utama, lebih didahulukan orang tua. Maka seorang istri harus mendukung itu. Karena ini adalah agama yang memerintahkannya. Bagaimana kalau dia seorang istri? Seorang istri. Posisinya seorang istri. Kalau antara orang tua dengan suami, maka suami bisa saja tidak menghalangi seorang istri untuk berbakti kepada kedua orang tua. Suami yang baik, suami yang saleh tidak menghalanginya. Walaupun lebih prioritaskan adalah suami. Kenapa bisa suami, Ustaz? Bukankah orang tua saya yang mendidik saya, membesarkan saya sampai berdewasa, datanglah laki-laki ini meminang saya? Inilah agama. Inilah agama. Baik. Jadi kalau dia posisi istri yang lebih daripada manusia-manusia yang lain, apalagi orang lain, apalagi kerabat, maka prioritaskan adalah suami. Karena suami itu yang banyak jasa kepada kita. Yang banting tulang lah kadang mencari, padahal suami mengenal wanita itu sudah besar. Bahkan terkadang kenalnya cuman lihat saja, nazar, habis nazar nikah. Lalu suami bekerja, banting tulang. Uangnya sama siapa? Pak? Uangnya sama siapa? Bapak simpan sendiri? Itu istri. Makanya cerita salah satu seorang ustaz, orang-orang kafir di Amerika sana, kalau ada laki-laki itu seperti itu kepada kami wanita yang di sini, akan sujud aku kepadanya. Karena mereka tidak seperti itu. Tapi kita Islam, kita yang bekerja capek-capekan, akhirnya hasil dari kerja kita kasih sama istri. Agama yang memerintahkan seperti itu. Begitulah pengorbanan besar kepada suami untuk berbuat baik kepada istri. Makanya istri itu patuh kepada suami. Pakaiannya dikasih, makanannya, minumannya, kemudian sandang, pangan, apalagi papan, kadang kendaraan, jajannya lagi, apalagi skincare-nya lagi. Skincare-nya lagi, Kak. Ini subhanallah.
Makanya jasa suami itu luar biasa. Padahal kenalnya terkadang cuma 1 hari. Begitu 1 hari, besoknya akad nikah, sudah ada kewajiban dia. Bahkan lebih dahsyat lagi, kewajiban itu sampai hari kiamat, agamanya pun ditanggung oleh siapa? Suami. Ya Allah, bukan perkara dunia saja yang kita tanggung mereka, agama mereka pun kita yang mau nanggung. Makanya ibu-ibu sekalian, hak untuk memenuhi suami itu kayaknya nggak bisa terpenuhi secara sempurna. Sampai kata Nabi SAW mengatakan, kalau ada luka yang berdarah, bernanah, lalu diminum oleh wanita, darah nanah itu diminum oleh wanita, belum lagi dia menunaikan hak sepenuhnya kepada suaminya. Karena pengorbanan suami luar biasa. Bahkan terkadang jiwa mereka kita yang melindungi. Iya Pak? Kita lindungi atau tidak? Kita lindungi. Jangankan sampai ke sana, kekhawatiran kita kepada mereka luar biasa. Kalau mereka pergi ke sana sendiri, khawatir kita. Itu luar biasa. Itulah para suami. Jadi ahibati fillah, kita ingin menjelaskan, kalaulah orang tua kita banyak berjasa kepada kita, banyak melakukan pengorbanan kepada kita, perjuangan hidup mereka untuk kita, lalu Allah mengatakan patuhi mereka, perintah mereka dipatuhi, sayangi mereka, jangan sakiti mereka, berbuat baik kepada mereka. Demikian juga istri kepada suami. Taib, bagaimana dengan Allah? Sebutkan satu kebaikan yang luput dari Allah, yang luput, yang pemberian dari Allah. Gak ada. Kalau dari segi manusia tadi segitulah pengorbanannya, kita diwajibkan oleh Allah untuk berbaik kepadanya, untuk patuh kepadanya. Bagaimana kebaikan Allah dibandingkan dengan orang tua kita? Kebaikan orang tua kita tidak ada apa-apanya. Bahkan orang tua kita sendiri, siapa yang menciptakannya? Allah. Makanya hibati fillah, jangankan semenjak kita lahir di permukaan bumi ini, proses pun di dalam Allah sudah berbuat baik kepada kita. Proses kita di dalam Allah sudah berbuat baik kepada kita. Sampai Allah selamatkan kita lahir. Dalam keadaan lahir juga Allah selamatkan kita. Allah selamatkan orang tua kita. Banyak kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Banyak. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Banyak. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian ingin menghitung nikmat Allah, takkan mampu kalian. Yang menjaga kita, yang bahkan yang memberikan petunjuk kepada kita. Siapa itu memberikannya petunjuk, jemaah? Allah. Yang menjadikan kita orang yang berakal, yang menjadikan kita orang yang patuh, yang menjadikan kita mampu di dalam melakukan kewajiban. Siapa itu semua? Adil Allah. Maka kalau segitu besarnya kebaikan Allah berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajar gak kita patuh kepadanya? Sangat wajar.
Sangat wajar. Makanya di sini dikatakan, itulah maksud dari menterbiah, menjaga, mengayomi, mengasihi, menyayangi, membesarkan. Allah sudah berikan itu kepada kita. Orang tua kita memberikan itu kepada kita, dan Allah jauh lagi daripada itu Allah berikan kepada kita. Makanya yang paling diprioritaskan apa? Yang paling diutamakan siapa? Allah. Di atas segalanya, enggak ada. Maka yang paling utamakan adalah Allah. Dari segala-galanya Allah yang paling utama. Enggak ada yang lain. Kenapa? Karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Gak ada yang bisa menandingi, gak ada. Makanya di sini penulis mengatakan, Rabbi Allah allazi rabbani, yang menterbiahku, yang memberi rezeki kepadaku, yang menghidupkanku, yang menciptakanku, yang memberikan kepadaku makan, minum, nafas. Subhanallah. Belum lagi segala yang kita butuhkan Allah berikan. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'bud. Hanya Allah yang kita sembah. Gak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah kita tempat meminta, berdoa. Gak ada yang lain. Tempat bergantung hanya Allah. Laisa li ma'budun siwa, yang tidak ada bagiku sesembahan melainkan selainnya. Enggak ada. Enggak ada sesembahan lain dari Allah, enggak ada. Maka hibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Makanya wajar saja semua nikmat yang kita miliki sandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, kita katakan. Bapak punya ladang ini, alhamdulillah. Bapak punya rumah ini, alhamdulillah. Jangan anggap di situ ada andil kita. Jangankan berbentuk barang yang begitu besar, makan saja nggak ada andil kita di situ, kita anggap. Makanya doa habis makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan aku makan dan minum yang sedikit pun tidak ada andilku di dalamnya. Padahal kita bekerja atau tidak? Bekerja. Namun anggap itu tidak ada. Makanya luar biasa doa ini dibaca. Siapa yang membaca doa ini setiap selesai dari makan, dan dia seyakin-yakinnya makanan yang dia makan datang dari Allah, minuman yang dia minum datang dari Allah, gak ada usahanya sedikit pun di dalam makanan itu, yakin seyakin-yakinnya Allah hapuskan dosanya. Luar biasa doa itu. Dengan yakin kita membacanya, Allah hapuskan dosanya. Bayangkan berapa kali kita makan sehari, Pak?
kalau membaca doa itu? Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan porsi. Ada yang 5 kali sekali, 5 hari, 5 kali dalam sehari. Ada sikit-sikit, ada sikit-sikit makan. Tapi jangan sampai sikit-sikit makan, banyak yang dimakan, satu pun tak ada membaca doa. Ini luar biasa ini. Musibah. Berapa kali makan hari ini Pak? Alhamdulillah Ustaz, 20 kali Ustaz. Dalam 20 kali itu satu pun selesai dari makan, enggak ada membaca alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razzaqanihi min ghairi haulin minni. Enggak ada. Ya Allah, berarti betul-betul lupa itu orang kepada nikmat, kepada yang memberi nikmat. Baik, anda rasa sampai sini jemaah yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita bertemu kembali membahas kitab Al-Usul As-Salasah. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, teruslah kita bergantung dengan Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat, kemudian berharap hanya kepada Allah. Ini saja, mudah bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.